Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita atau pembelajaran kita tentang membahas seputar ringkasan dari makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan sebelumnya kita telah membahas huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yakni aqsal halq, yaitu huruf hamzah. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasannya masih seputar pangkal tenggorokan atau aqsal halq, yang keluar padanya adalah huruf H. Tayyib. Huruf H ini keluar dari pangkal tenggorokan atau aqsal halq, di pangkal tenggorokan. Atau kalau biasanya, kalau untuk laki-laki itu batasnya di jakun, di jakun. Tayyib. Kemudian kita membahas dari pembahasan seputar sifat-sifat yang menghiasi huruf H tersebut. Tayyib. Huruf H yang pertama, dia memiliki sifat hams. Hams ini artinya adalah dia mengucapkan huruf dengan nafas atau udara yang mengalir. Atau bahasa mudahnya, adanya aliran udara atau nafas yang keluar ketika kita mengucapkan huruf H. Tayyib. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah rokhawah. Rokhawah ini adalah mengucapkan huruf dengan suara. Kalau hams tadi udara, kalau rokhawah ini suara yang mengalir. Adanya aliran suara ketika mengucapkan huruf H. Kemudian sifatnya juga istifal, mengucapkan huruf dengan tidak menaikkan pangkal lidah. Kemudian infitah, mengucapkan huruf dengan menjauhkan lisan dari langit-langit. Kemudian ismat, lisan yang sulit dan tertahan. Kemudian satu sifat tambahan yaitu khofa. Jadi khofa ini adalah sifat yang menyamarkan suara huruf ketika mengucapkannya. Jadi perlu diketahui dan perlu difahami bahwasanya khofa ini adalah sifat yang justru harus dihilangkan agar bunyi dari huruf H itu jelas. Jadi khofa ini justru harus dihilangkan sifatnya. Ketika kita memasukkan khofa, sifat khofa kepada huruf H, maka huruf H tersebut akan samar bunyinya, tidak jelas atau lemah suaranya. Tayyib. Itu tadi. Kemudian kita masuk kepada contoh-contoh. Perhatikan, ingat kesempurnaan harakat. Ketika fathah membuka mulut, ketika kasrah menurunkan rahang, ketika dhamma memonyongkan kedua bibirnya. Perhatikan. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Ih, biarkan nafas dan suaranya terlepas, mengalir keluar, mengalir terlepas. Kemudian aha, ahi, ahu, aha, ahi, ahu, haha, hihi, huhu, huhu. Baik, barakallahu fikum. Jadi demikianlah contoh-contohnya, bisa dipraktekkan di rumah. Kemudian kesalahan yang terjadi saat mengucapkan huruf H. Yang pertama adalah menebalkan huruf H yang seharusnya dibaca tipis. Contohnya pada kata an-nahar, harusnya tipis seperti tadi. Jangan sampai dibaca tebal. An-nahar, nahar, ho. Kenapa tadi? Karena terpengaruh oleh huruf ro. Seperti itu. Tayyib. Jadi dia menebal, ini kekeliruan yang terjadi. Tayyib. Kedua adalah lemahnya huruf H karena terlalu berlebihan menjauhkan dua pita suara. Nah ini tadi, sifat khofa tadi. Karena ada sifat khofa ini, lemahlah suara huruf H. Seharusnya ihdina, dia baca ihdina, ihdina, atau tipis ihdina. Nah, ini maka harus diperhatikan, harus berhati-hati jangan sampai lemah suara huruf H tersebut. Kemudian tidak membaca H dengan jelas ketika
berdekatan dengan huruf yang semisal, ya sama-sama huruf H, atau yang mendekati huruf H tersebut, yakni huruf H. Contohnya, misalkan semisal hurufnya, ya wujuhuhum, harusnya jelas, ya jangan sampai wujuhum, wujuhum, harus jelas bunyinya, wujuhuhum, wujuhuhum. Thayyib. Kemudian yang berdekatan, misalkan H dengan H, seharusnya wasabbihu, bihu, jangan sampai wasabbihu, H-nya nggak terdengar, atau sebaliknya H-nya tidak terdengar, wasabbihu laila, ya harus jelas. Kemudian membaca H dengan lemah ketika waqaf, ketika berhenti. Ini juga banyak terjadi kekeliruan, ya. Ketika seorang membaca huruf H saat berhenti atau waqaf, dia membacanya dengan lemah. Seharusnya dibaca jelas. Maliyah, Allah, Rasulullah. Jangan sampai maliyah, Rasulullah, Allah, H-nya tidak terdengar atau lemah. Ya, mungkin termasuk kesalahan juga, seakan-akan tidak ada huruf H di sana. Thayyib, barakallahu fikum. Mungkin demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.